hari ini kita akan melihat saudara kepada firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat arti pelayanan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah." Semua berkata, "Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kau sampai pada akhir zaman." Dua perkara yang hari ini saya mau bawakan pada saudara. Nomor satu adalah ayat ini mengajarkan kepada kita inti daripada perintah agung, yaitu penginjilan dan pemuritan. Amin. Dan ayat ini bercerita tentang dua hal, yaitu hubungan kepada Tuhan dan juga hubungan kepada manusia. Dan inilah dia saudara yang mau saya sampaikan pada saudara pada minggu ini, yang merupakan prinsip. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, orang dewasa tahu prinsipnya, dan dari prinsip itu dia punya pengertian. Dan dari pengertian itu dia bisa menjangkau kepada lebih banyak orang. Jadi dua perkara yang pertama-tama saya mau sampaikan pada saudara. Perkara nomor satu adalah bahwa yang namanya perintah agung isinya adalah penginjilan dan pemuritan. Amin. Sedangkan saudara, perintah agung juga berbicara tentang hubungan dengan Tuhan dan juga hubungan dengan manusia. Mari kita lihat terlebih dahulu. Inti daripada perintah agung ini adalah penginjilan dan pemuritan. Kalau kita terjemahkan menjadi bahasa perintah, bahasa perusahaan atau job description perintah agung ini, maka perintah agung ini akan berbunyi seperti ini bagi saya dan bagi saudara juga. Perintah agung ini berkata, "Saya menerima penginjilan dan memberikan diri saya untuk dimuridkan, sehingga saya dapat menginjili orang lain juga, dimampukan untuk memuridkan orang lain tersebut, sampai orang lain ini dapat menginjil dan memuridkan orang lain lagi untuk Kristus." Amin. Amin. Minggu lalu kita sudah melihat apa itu penginjilan. Penginjilan adalah memakai salah satu atau semua cara-cara yang diilhamkan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan untuk menempatkan Yesus Kristus menjadi raja di dalam hati orang lain. Amin. Amin. Nah, sekarang apa itu perintah agung? Perintah agung, saya menerima penginjilan dan saya merelakan diri saya untuk dimuridkan, agar saya dapat menginjili orang lain dan dimampukan untuk memuridkan dia, sehingga orang itu dapat menginjili orang lain dan memuridkan orang lain lagi. Dan itu sebabnya ada pergandaan. Kalau orang dunia mengenal sistem ini sebagai skema Ponzi, atau dalam bahasa kita anak-anak SD dinamakan dengan surat kaleng, di mana satu orang yang menerima surat kaleng harus mengirim pada 5 orang temannya lagi surat kaleng, sehingga dia makin tersebar. Demikianlah kiranya penginjilan, bahwa satu orang harus menginjil lebih daripada satu orang, minimum satu orang harus memuridkan. Itulah perintah agung. Yang mengerti katakan amin. Jumlahnya berapa Pak Pendeta? Yesus Kristus menunjukkan pada jumlah yang tepat, yaitu 12 minimum. Amin. Dan jangan khawatir saudara akan hal-hal aneh yang terjadi, itu biasa. Dalam murid-murid Yesus pun ada namanya Judas yang mengkhianat. Dan juga ada namanya Petrus saudara yang ngomong besar. Ada juga namanya Yohanes saudara yang manja. Engkau akan menemukan murid-murid demikian dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Tapi semangat terus. Kenapa? Karena murid-muridmu akan menggoncangkan dunia untuk kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara juga adalah murid, saya juga adalah murid. Maka saya punya kabar baik, Tuhan juga memanggil saudara-saudara dan saya untuk menggoncangkan dunia bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Nah, inilah yang menjadi tujuan hidup kita. Minggu lalu dikatakan karena ini adalah perintah Tuhan, maka ini layak dijadikan tujuan hidup. Kita harus sadar bahwa perintah agung menceritakan tentang dua perkara yang sangat jelas, yaitu aku menyertai engkau hingga akhir zaman,
Yang menyertai adalah Tuhan yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi, di sorga dan di bumi. Amin. Itu artinya hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, ajarlah dan lain sebagainya. Itu semua menceritakan tentang hubungan dengan manusia. Jadi kalau kita mau melaksanakan perintah agung, ada dua hal yang harus kita punyai: hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia. GKII yang lama saya beritahukan pada saudara, menitik beratkan pada hubungan dengan Tuhan. Dan itu bisa saudara lihat dari kehidupan yang meninggalkan saya. Sampai hari ini mereka tidak butuh manusia, mereka hanya butuh Tuhan. Dan itu tidak merupakan satu kehidupan yang berbuah. Saya tidak bohong, makanya saya bersyukur hari ini saya bisa bawakan firman Tuhan yang seimbang kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Sedangkan banyak kita saat ini di dunia ini dipaksa, diarahkan, dihanyutkan. Saya ulangi sekali lagi. Dipaksa, diarahkan, dihanyutkan kepada yang kedua tadi, yaitu hubungan dengan manusia. Kenapa Bapak berkata demikian? Sederhana, lihatlah kepada kita. Siapa di sini yang tidak punya WhatsApp? Siapa di sini yang tidak pakai Facebook? Siapa di sini yang tidak pernah melihat teman-temannya di handphonenya? Sekarang kita dihanyutkan, dipaksa, mau nggak mau harus ikut serta dalam hubungan dengan manusia. Sayang, dengarkan baik-baik. Ini memang penting, tapi kita tidak bisa pilih salah satu. Kita tidak bisa menitik beratkan pada salah satu. Kalau kita mau perintah agung dilaksanakan, kita harus seimbang. Amin. Nah sekarang, semua pelayanan yang benar dalam gereja selalu berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan manusia. Semua pelayanan yang hanya berhubungan dengan Tuhan sama sekali tidak membawa dampak di dunia ini. Reinhard Bonnke berkata saudara, bahwa engkau boleh berdoa 3 tahun siang malam dan berpuasa setiap hari, tetapi kalau engkau tidak keluar setelah engkau berdoa, orang-orang akan tetap ke neraka juga. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Puji Tuhan. Nah dengarkan, semua pelayanan yang berhubungan dengan Tuhan saja tidak akan banyak membawa pengaruh. Sedangkan semua pelayanan yang hanya berhubungan dengan manusia saja, itu akan melelahkan kita, bahkan juga akan membawa sia-sia kepada kita. Satu, kita katakan, Anda mau menikah, satu cara berpacaran yang tidak menyertakan Tuhan di sana, bukan hanya bisa membuat engkau gagal, melelahkan engkau, menghabisi sumber dayamu, menghabisi waktu, tetapi bisa berbahaya bagimu. Kita punya Tuhan dan Tuhan kita mau berhubungan dengan kita. Nah dengarkan baik-baik. Mengapa dia ciptakan Taman Eden? Mengapa dia ciptakan manusia? Supaya setiap hari pada waktu angin sepoi-sepoi dia datang dan mengunjungi manusia. Mengapa dia mati di kayu salib? Karena dia mau memulihkan antar hubungan kita dengan dia. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saudara, penting sekali dua-dua ini dijalankan bersama-sama. Nah dengar, memiliki hubungan dengan Tuhan. Nomor 1, hubungan dengan Tuhan berarti kita memiliki hubungan dengan alam roh. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi nomor 1, kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, bukan dengan doa saja. Semua orang bisa berdoa, tetapi tidak semua orang yakin doanya sampai kepada Tuhan. Doa yang yakin sampai kepada Tuhan adalah doa yang datang atau yang diinspirasikan dari roh. Karena tadi jelas dikatakan, barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Barang siapa mau datang kepadanya, barang siapa mau sujud kepadanya, dia adalah raja. Kalau kita datang pada raja, kita harus menyembah. Yang setuju katakan amin. Kita tidak bisa datang, friend, dia adalah teman, tapi jangan lupa dia adalah raja.
Itu sebabnya saya mau ajak saudara pelan-pelan berubahlah. Berubahlah daripada memerintah-merintah Tuhan menjadi seorang yang menghargai Tuhan. Saya mulai pelan-pelan, belum sempurna. Saudara lihat kalau kita berdoa, ada beberapa yang mau saya beritahukan pada saudara. Dengarkan. Kalau saudara berdoa, sering sekali kita berdoa, kita perintah Tuhan, lindungi kami Tuhan. Saya pernah dengar orang-orang hebat berdoa. Radius 3 kilometer dari tempat ini ya Bapa, Engkau penuhi dengan kemuliaan-Mu. Hebat kan? Emangnya lo siapa memerintah Bapa? Bagaimana kalau kita tukar, Bapa turunlah dengan kemuliaan-Mu. Berkenanlah untuk memenuhi kami semuanya dengan kemuliaan-Mu. Turunlah Tuhan dengan hadirat-Mu. Sehingga tempat ini dan sampai jauh nanti, semua orang punya kesaksian akan kemuliaan-Mu. Sama kan? Sama kan? Tapi ada nilai hormat di situ. Kita tidak memberitakan, Tuhan, lindungilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau boleh berkata demikian pada setan. Karena memang dia harus dibentak. Amin. Tapi kepada Bapa, kami percaya. Firman-Mu berkata, Engkaulah gunung batu, perlindungan-Mu kokoh atas kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Nadamu, amin. Nadamu, intonasimu, saya nggak tahu lah ya. Mungkin dia terlalu dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang memang kalau namanya sahabat ini saudara, pukul-pukulan pun nggak apa-apa kadang-kala. Tapi saya belajar, saya pernah kehilangan sahabat karena omongan saya yang gak enak. Maksud hati saya hanya guyon. Tapi ternyata mengena ke hatinya dan dia meninggalkan saya. Ya, Tuhan berkata, aku tidak memanggil engkau lagi muridku, tapi aku memanggil kau Tapi tetap kita hormat. Hormat bagian kita. Saya ajak kita semuanya ingat baik-baik. Pegang dada saudara, katakan, aku ingat ini Tuhan. Haleluya. Sertai kami ya Tuhan. Betul? Bawa kami keuntungan ya Bapa. Astaga. Bagaimana kalau kita ubah? Mari Tuhan, aku undang kau datang ke tokoku. Karena aku tahu jika ada hadirat-Mu di sini, ada mukjizat, ada keberhasilan, ada keberuntungan. Mari Allah keberuntunganku datang pada usahaku. Aku mohon berkenan, berkati usahaku. Katakan dengan hormat pada Tuhan. Katakan dengan cinta kepada Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saya selalu membungkuk kepada Tuhan dan saya katakan, mari Allahku, berkenanlah akan ibadah ini. Aku berjanji segala kemuliaan, hormat dan kuasa hanya bagi nama-Mu. Mari Allahku, bekerjalah, aku mohon. Karena tidak ada artinya berdiri di depan ini tanpa Engkau. Seberapalah kekuatanku bisa menahan mereka. Hanya Engkau yang dapat memberkati. Berkenanlah memberkati gereja-Mu Bapa. Saya bungkukkan diri saya sedalam-dalamnya. Selamat datang Tuhanku. Engkau yang berkuasa di gereja ini. Amin. Haleluya. Nah, sayang, hormat pada Tuhan. Punyai hubungan dengan Tuhan. Yang membuat kita terkoneksi dengan Bapa adalah Roh. Itu sebabnya kita harus memiliki roh yang dihidupkan terlebih dahulu. Nomor 2, mengenai berhubungan dengan Bapa. Berhubungan dengan Bapa yang adalah roh. Kita harus berhubungan dengan alam roh. Kalau kita mau memulai penginjilan. Nah, dalam alam roh bukan hanya ada sorga, tapi juga ada neraka.
Dalam alam roh bukan hanya ada Bapa surgawi Tuhan yang kita hormati, tapi juga ada setan, iblis, dan juga pasukan-pasukannya. Nah saudara, ada pribadi yang salah. Kepada siapakah kita berhubungan? Jelas sekali ketika Hawa berhubungan dengan setan, Hawa menanggapinya dan berbincang-bincang dengan dia. Hasilnya masih bisa kita rasakan saat ini, yaitu kesusahan, penyakit, tekanan, dan juga saudara kematian. Kita harus sadar bahwa semua perkataan setan adalah tipu daya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 menuliskan ada 5 hal yang selalu dibuat setan supaya kita jangan tertipu lagi. Amin. Amin. Kembali lagi saya berikan pada saudara prinsipnya, hati-hati. Apakah dia berbicara melalui orang-orang? Apakah dia berbicara melalui melalui situasi keadaan? Terserah. Tapi kalau kau lihat, kau dengar suara Roh Kudus, segera patuhi suara Roh Kudus. Amin. Nomor 1, setan selalu memuji dan mengangkat kita dengan tipu dayanya. Nomor 2, dia memutar balik firman Tuhan atau memperdebatkan firman Tuhan. Nomor 3, dia mencuri atau menipu kita supaya dia dapatkan apa yang kita miliki atau mencuri apa yang telah menjadi milik kita. Nomor 4, dia memberikan pengertian yang lain yang salah kepada kita. Dan nomor 5, dia selalu masuk melalui kebutuhan dan juga kesombongan kita. Hati-hati. Setan selalu masuk kalau engkau butuh uang. Disitulah kadang aja masuk dengan judi online. Saya peringatkan pada saudara. Kemarin saya peringatkan supaya jangan ada kita yang ikut dalam pinjol. Sekarang saya ingatkan lagi, judi tetap judi sayang. Saya ulangi sekali lagi, judi tetap judi. Saya tidak pernah mendoakan saudara menang judi. Haleluya. Dan orang pun semuanya tahu di mana-mana bahwa pemenang dalam judi selalu bandar. Selalu bandar. Jadi kalau ada Anda yang ikut judi, bukan hanya Anda bodohnya luar biasa, tapi Anda juga adalah orang yang melanggar perintah Tuhan. Tolong jangan bodoh. Amin. I love you, please. Tolong, haleluya. Diangkat-angkatnya kita dulu. Lihat apa dikatakannya kepada Hawa. Oh, betapa mulianya engkau bisa lebih mulia lagi seperti Tuhan. Saya percaya waktu pertama gak seperti di Alkitab ini kalilah. Ada perkataan-perkataan, mana mungkin dia langsung ngomong sama ular. Pas dia katakan, psst, kulihat kau makhluk yang paling cantik di sini. Tidak seperti aku. Oh, jadi Hawa pun siapa yang berbicara? Psst, di atas. Ah, si ular rupanya lagi melingkar-lingkar. Yang mengerti katakan amin. Lalu dia mulai ngomong. Manis omongannya. Dengarkan, jangan sampai engkau kalah bersaksi dengan ular. Betul? 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 Ular didapatnya mangsanya. Jangan sampai engkau kalah bersaksi dengan setan. Yang setuju katakan amin. Nomor 2, memutar balik firman Tuhan, memperdebatkan firman Tuhan. Lihat apa yang dikatakannya. Tentunya Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bukan itu yang dibilang Tuhan. Yang dibilang Tuhan adalah apa? Semua boleh dimakan kecuali satu. Lihat apa kata setan kepada Yesus. Jika engkau adalah anak Allah, padahal firman Tuhan berkata, inilah anak yang ku kasihi, kepadanya aku berkenan. 40 hari kemudian datang setan dan dia berkata, kalau kau anak Allah, nah, dengarkan sayang, inilah yang terjadi dengan setan. Setiap kali Allah berfirman, ada sesuatu yang jadi. Saya mau ceritakan bagaimana cara Tuhan menjawab engkau dengan firman-Nya. Bagaimana cara Tuhan memberikan kepadamu dengan firman-Nya. Kenapa? Karena Taman Eden diciptakan dengan firman. Buah-buahan diciptakan dengan firman. Pohon-pohonan diciptakan dengan firman. Bagaimana cara Tuhan mengaturkan hidupmu sehingga memberikan yang baik, 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 sampai sangat amat baik, sungguh amat baik dengan firman.
Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dan ketika Tuhan memberikan firman padamu seperti hari ini, termasuk di dalamnya jangan ikut judol. Haleluya. Kau terima, artinya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang menjadi jawaban bagimu. Tapi percayalah, ketika kau terima, pasti setan mulai memperdebatkannya. Ya, menanyakannya, kenapa rupanya nggak boleh judol? Udah banyak orang yang menang kok. Gereja lain aja boleh. Trik lama, kenapa nggak boleh adat istiadat? Gereja lain juga boleh kok. Kenapa GKI aneh sendiri? Saya dengarkan. Kapankah kita berbincang-bincang dengan setan? Dengarkan saya. Ketika engkau malam-malam di sini mulai main. Tahukah saudara, kalau dia negatif, maka itu kebanyakan adalah bisikan setan kepadamu. Lalu tanpa kau sadar kau mulai berbicara dengan dia. Dan dia mulai berkata, habis kau hari ini kan? Enggak. Ada juga yang baik. Mananya yang baik? Lihat, begitulah Hawa. Betul atau tidak? Begitu atau tidak? Begitu juga dengan anak-anak muda. Kayak mana katanya? Nggak akan kawin lagi kau kan? Oh, enggak. Tidak baik manusia itu seorang diri. Tuhan akan menyediakan penolong bagiku. Tuhan akan membawakan aku pada seseorang. Mana? Tahun lalu juga kau doa, nggak dapat juganya. Tahun ini kau doa. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena aku juga dia ngomong demikian. 6 tahun aku berdoa. 6 tahun saya tuliskan di agenda saya, tahun ini saya menikah. Dan malam-malam dia datang, nggak tahan aku, nggak mau aku dengar suara dia. Saya lari ke keyboard saya setiap malam, jam 3 pagi, saya nyanyi untuk Tuhan. Saya katakan aku nggak mau dengar dia, nggak mau aku dengar dia, nggak mau aku dengar dia. Lebih bagus aku ada di hadirat Tuhan. Bagaimana cara kau berbicara dengan setan? Dengan mendengarkan kekhawatiranmu. Kayak manalah caranya bayar utang ini? Kayak manalah caranya menebus salah ini? Kayak manalah Tuhan? Bodoh kali aku kok kayak gini. Sayang, berhenti. Amin. Kalaulah Hawa berhenti dan dia teriak, Tuhan, Yahweh, di manakah engkau? Segera pada waktu itu juga Yahweh akan datang untuknya. Apapun kau enggak, katanya. Nah, itu dia ngomong. Nah, saya mulai ngomong sama dia. Aku bela-bela diri, berdebat sama dia. Gawat sayang, jangan demikian. Prinsipnya, begitu dia ngomong, lari ke hadirat Tuhan. Saya dengarkan, saya tidak berkata engkau bahasa roh, karena aku udah coba. Engkau bisa bahasa roh, tapi pikiranmu dikuasainya. Tapi pikiran ini mati kau. Langsung angkat tangan saudara dan katakan, Yesus, aku cinta padamu dengan segenap hatiku. Yang mengerti katakan amin. Hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Karena kau bisa malam-malam dia akan berkata, doamu tidak dijawab. Udah lama kau berdoa, yang betulnya itu. Lalu kau mulai berkata, betul orang lain juga dapat mukjizat, sebentar lagi aku dapat. Kapan? Katanya. Nah, begitulah dia. Diputar baliknya semua firman Tuhan. Jangan berdebat dengan setan. Amin. Apa yang dibuat setan untuk menipu kita? Dia mencuri apa yang menjadi milik kita. Dia berkata, kalau engkau makan buah ini, kau akan menjadi seperti Allah. Hawa nggak perlu makan buah itu. Dia sudah diciptakan seperti gambar dan rupa Allah. Nggak perlu. Amin. Kalau engkau mau jumpa dengan orang kaya, di dalam ini dulu jadi kaya. Kalau engkau mau memenangkan seseorang, di dalam ini dulu dikoneksikan dengan dia. Saya sudah ajari minggu lalu kan, jangan cuma ngomong, beriman aja Pak, beriman. Dia udah, tolonglah. Udah gak tahan lagi, udah gak bisa lagi berdiri pun, tolonglah. Udah Pak, gak apa-apa Pak. Biasa, hidup dunia memang kayak gitu. Beriman aja Pak, beriman. Apa? Beriman aja Pak. Kalau ada beriman, Bapak pasti teguh dalam Tuhan, teguh. Gak kena sayang. Amin. Amin. Yang mengerti sekarang katakan haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Nomor 2, kerinduan, passion, keinginan, interest, dan kebutuhan. Manusia terkoneksi dengan interest dan kebutuhan yang sama, kerinduan yang sama. Anda mau cari pasangan hidup. Kalau dia nggak mau cari pasangan hidup, Anda akan kecewa. Anda mau cari pasangan hidup, tapi dia hanya mau berteman. Ini yang paling mengecewakan. Kenapa? Udah didoakan nembaklah dia Tuhan, nembak. Nggak nembak-nembak. Tapi kalau ngomong lancar kali. Kenapa? Karena interestnya hanya jadi teman. Sedangkan kau itu sudah terdesak. Mana-mana semua keluarga berkata, kapan kau nikah? Orang tua berkata, pengenlah aku menggendong cucu daripadamu nakku. Sedangkan kawan kita ini hanya mau berteman. Kita hanya bisa terkoneksi apabila interestnya sama. Jangan buang waktu dengan orang yang interestnya berbeda. Maka ketika kau bersaksi, lihat baik-baik. Dari situ kau tahu apa interestnya. Dia mau uang, masuk dari uang. Yesus bisa memberkati. Jangan kau katakan pada orang yang interestnya, dia mau uang, dia gila uang, dia pengen kaya. Lalu kau berkata, Yesus menyembuhkan. Ketawa dia. Katanya, betul atau tidak? Aku disembuhkan Tuhan sobatku. Dulu aku sakit parah. Katanya. Ngomongnya uang terus. Yang mengerti katakan amin. Nomor 2, itu dia. Itu sebabnya kita bisa terkoneksi. Kenapa? Kalau hobinya sama-sama, hobinya sama-sama ikan, bisa ngomong. Kalau nggak bisa saudara, cari siapa kita hobinya ikan. Kasih tahu, aku ada jiwa, nggak bisa aku ngomong sama dia, nggak ngerti aku. Karena dibilangnya, kalau ikan emas itu udah, itu dia nggak sehat lagi. Tapi kalau dia, itu masih sehat, nggak ngerti kita. Betul atau tidak? Ada orang interestnya mobil. Kalau suara mobil itu nggak bagus. Kalau suaranya nggak bagus. Yang mana? Nggak ngerti kita. Makanya jangan kau yang handle. Cari orang lain. Bilang, kau ngerti mobil kan? Montir kan? Tolong, ada jiwaku. Kawani dulu aku. Supaya bisa kita ngomong. Jangan semuanya kau jawab sendiri. Jadi kayak orang bodoh kau di situ. Jangan kau keluar daripada imanmu karena pernikahan dan pekerjaan. Dan jangan kau keluar daripada keselamatan karena ada akumulasi semuanya. Apa itu? Terpengaruh orang lain, tertipu setan, sakit hati pada orang lain. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, ini bisa jadi pada kita. Kenapa? Karena kita memang harus berhubungan. Tapi saya kasih tahu prinsipnya supaya kita menang. Alkitab berkata, Paulus berkata, jadilah seperti laki-laki. Betul? Betul? Apanya maksudnya? Apakah kau berpakaian seperti laki-laki kemana-mana jalannya gagah? Bukan sayang. Tetapi maksudnya laki-laki itu punya logika. Dia lebih mengutamakan pemikirannya daripada perasaannya. Dan kalau kita memang harus pakai perasaan, Paulus mengatakan, taruhlah perasaan yang ada pada Kristus. Amin. Jangan perasaanmu, disitulah kita kalah. Mau perasaan yang positif, mau perasaan yang negatif, kalau kita mulai main perasaan, di situ kalah. Perasaan negatif semuanya tahu, perasaan takut, tertekan, perasaan terancam, perasaan dihina, semua itu negatif, udah gak usah dibahas lagi. Perasaan positif juga, hati-hati. Senangnya dapat pacar baru, hati-hati. Jangan nanti pacarmu yang baru itu menjadi Tuhan di hatimu. Apapun katanya, engkau iakan. Sementara apapun kata Tuhan, engkau pertanyakan. Masih diberkati? Haleluya. Haleluya. Biarlah semuanya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang suka cita katakan amin. Adakah saudara benar-benar diberkati hari ini? Saya tinggalkan firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus memetraikannya dalam hatimu. Kiranya prinsip-prinsip ini bisa dipakai untuk penginjilan, bisa dipakai untuk usahamu. Kiranya prinsip-prinsip ini memberikan padamu satu pengertian untuk dapat naik ke level yang lebih tinggi lagi. Sehingga sebelum tahun ini berakhir, kita yang memperluas jiwa, kita yang memperluas hati, saya berdoa supaya mulai kelihatan keajaiban, percepatan dan perubahan yang dibawakan Tuhan. Jadilah di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan dan yang setuju, yang sepakat sama-sama kita berkata,
Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.